Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 72 orang dan puluhan lainnya dilaporkan masih hilang hingga 28 November 2025. Bencana akibat hujan deras yang mengguyur ketiga wilayah itu merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah peneliti menyebut siklon Senyar yang hampir tidak pernah terjadi di daerah khatulistiwa seperti Indonesia. Faktor lain disebut lembaga yang fokus pada lingkungan yaitu WALHI, kegagalan lingkungan membuat dampak hujan ekstrim menjadi lebih parah dibandingkan biasanya. Di Aceh, banjir datang tiba-tiba akibat hujan deras tanpa henti sejak Rabu 26 November. Dalam hitungan menit, sungai-sungai yang melintasi beberapa kota dan kabupaten meluap, merusak rumah dan jembatan penghubung karena banjir. Akses warga terputus hingga membuat banyak warga terisolir. Di Sumatera Utara, sejumlah kota dan kabupaten juga terisolir akibat banjir. Jalan, jembatan, dan rumah rusak diterjang air dengan arus deras yang membawa gelondongan kayu. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan merupakan dua wilayah dengan banjir bandang terparah. Tak hanya itu, dua daerah ini juga terdampak longsor. Sementara di Sumatera Barat, banjir bandang juga memutus jalur transportasi dan membuat warga terpaksa mengungsi. Banjir dengan arus deras menyebabkan banyak rumah yang berada di aliran sungai hanyut. Sejumlah kendaraan ikut terseret banjir. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang. Presiden Prabowo Subianto pun meminta kepada seluruh stakeholder bergerak cepat membantu korban terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera. Pemerintah sudah menerbangkan 4 pesawat yang membawa bantuan logistik untuk diteruskan kepada para korban bencana di Sumatera. Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala, kalau bisa saya perlihatkan, saat ini saya sedang merinding bagaimana tadi kita melihat kengerian bencana alam yang saat ini tengah terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, di mana banjir bandang dan juga longsor ini sejauh ini menyebabkan 72 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang, Andi Kumala. Iya, betul sekali. Dan hujan ekstrim memang menjadi salah satu penyebab atau pemicu adanya banjir dan juga longsor di sana. Tetapi, Yakin? iya, ini ada Oke. tapinya. Dengan menyalahkan cuaca ekstrim, kemudian menyalahkan hujan, maka kita seolah-olah menutup mata akan kayu-kayu gelondongan yang terbawa di depan mata. Berarti ada kerusakan ekosistem di hulu, ada deforestasi, kemudian ada alih fungsi lahan yang mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya. Betul sekali. Apakah ini juga memperparah bencana yang terjadi di Pulau Sumatera? Kita sudah hadirkan narasumber untuk membahas ini. Ada Prof. Edwin Adrian, pakar meteorologi dari BRIN. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Mukri Friatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI. Selamat pagi, Mas Mukri. Selamat pagi, Pak Mukri. Selamat pagi. Dan sebelum kita menyapa ataupun bertanya kepada dua narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, kami akan lihat dulu bagaimana kondisi terkini di Padang. Sudah ada rekan kami, Andri Syaputra. Selamat pagi, Andri. Bagaimana kondisi terkini di sana, Andri? Ya, selamat pagi, Philip, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya berada di tempatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi saat ini bahwasannya cuaca pada saat ini sudah cerah dan titik-titik lokasi banjir sudah mulai surut, sungai pun sudah mulai berangsur turun. Pada saat ini pagi ini katanya besar gabungan melakukan lagi pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Tepatnya di Kota Padang Panjang sendiri, itu ada sekitar 34 orang yang hilang dan baru ditemukan sekitar 19 korban jiwa yang dinyatakan meninggal dan telah dievakuasi. Juga telah diidentifikasi oleh Polda Sumbar, ya, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang gitu.
Sedangkan korban lainnya masih dalam pencarian. Hari ini akan terjadi lagi dan sisir di sekitaran sungai aliran Batang Anai, bahwasanya perbatasan Kota Padang Panjang dengan Padang Pariaman itu berdekatan. Jadi aliran sungai Batang Anai itu disisir oleh tim SAR nantinya. Korban yang di banjir longsor di Kota Padang Panjang tersebut. Sedangkan itu di Kabupaten Agam, informasi terbaru bahwasannya Bupati memberikan statement kemarin bahwasannya warga mereka yang terkena banjir bandang masih terdata sekitar 300 orang yang masih hilang, seperti itu. Pilih. Ya, Andri, apakah juga di sana jalur-jalur atau akses utama terputus akibat banjir dan longsor ini? Dan lalu bagaimana kemudian pasokan bantuan untuk warga yang terdampak, Andri? Ya, untuk jalan yang terputus, terutama jalan lintas Sumatera sendiri Padang Bukit Tinggi itu melalui jalur Lembahana itu sudah total. Sedangkan di Kabupaten Agam bahwasanya beberapa titik jalur alternatif seperti Jalan Melalak itu juga putus total. Sedangkan di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Agam seperti di Kecamatan Palambean, juga di Nagari Toboh Tangah, Kecamatan Malala, itu juga terisolir. Bahwasanya akses pengendara atau akses masuk ke sana sangat susah. Bahwasanya untuk kendaraan saja tidak bisa memasuki lokasi banjir longsor, hanya dengan berjalan kaki gitu. Seperti itu, malah. Baik, Andri, dari 18 korban meninggal dunia yang telah ditemukan, ini penyebab utama mereka meninggal dunia sejauh ini seperti apa, Andri? Dan jika ada pihak keluarga yang ingin menanyakan atau mendapatkan informasi terkait keluarganya yang hilang di sana, seperti apa mekanismenya? Ya, untuk di Kota Padang Panjang sendiri itu Pemda setempat sudah membuat sebuah posko dan call center untuk pengaduan korban-korban yang hilang, yang dipusatkan di rumah wali kota itu sendiri. Dan untuk call centernya itu bisa menghubungi langsung Kalaksa BPBD Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk korban-korban yang lainnya masih dilakukan pencarian oleh tim SAR pagi ini. Pagi ini akan disisir lagi aliran Sungai Batanganai untuk mencari korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Begitu, William. Baik, terima kasih laporan Andri Syaputra dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Tetap waspada dan berhati-hati di lokasi bencana, Andri, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita akan bahas dan dialog kita terkait dengan banjir di Pulau Sumatera. Apakah ini sekedar cuaca ekstrim atau bencana ekologis? Mungkin saya ke Prof. Evin terlebih dahulu. Prof, BMKG sudah merilis bahwa ini salah satu pemicu dari bencana ini adalah siklon tropis Senyar. Apa sebenarnya kontribusi utama dari siklon tropis ini atau cuaca ekstrim ini terhadap bencana banjir di Pulau Sumatera? Ya, kalau kita perhatikan ini salah satu bencana yang terjadi di daerah ekuator dan itu sangat langka sekali. Yang kita hadiri pernah terjadi pada waktu siklon Fame di tahun 2002 yang lalu, terjadi di Singapura dan di Malaysia. Yaitu sebenarnya siklon tropis tidak mendekati daerah ekuator, jadi 10 derajat lintang utara atau 10 derajat lintang selatan. Jadi batasnya gitu. Tapi ini mendekati daerah ekuator. Baik, Prof. Edwin, kalau kita melihat apakah kemudian BMKG sendiri telah memprediksi bahwa terjadinya perubahan iklim seperti ini atau sebelumnya tidak terdeteksi begitu? Ya sudah, mereka sudah mendeteksi ini akan terjadi memang. Tapi terjadinya kalau sejauh ini gitu. Tidak terprediksi sejauh ini. Artinya ternyata lebih besar kejadiannya dan lebih buruk begitu ya, Prof? Lebih buruk, ya. Ya, penyebabnya apa, Prof? Sehingga tidak sesuai dengan yang diprediksi. Ya, ini sesuai dengan yang saya sendiri kan kerja di IPCC, Badan Iklim Dunia. Dan kita akan rapat besok, saya ada rapat di Paris. Jadi besok saya akan terbang ke Paris soal ini dan saya akan melaporkan hal ini kepada mereka. Baik, kita ke Mas Mukri. Mas Mukri,
sebenarnya sangat naif kalau kita hanya menyalahkan cuaca ekstrim. Tentu kalau kita lihat video-video yang beredar, banyaknya material-material yang ikut terbawa baris banjir atau longsor ini, kemudian apa sebenarnya yang terjadi di hulu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi secara forensik memang bisa dilihat ya, bisa dibuktikan atau bisa diuji bahwa material kayu, batu yang segede-gede alaihim itu bisa turun, berarti masalahnya serius. Nah, tapi satu hal nih, karena masyarakat kan suka diberikan informasi yang juga susah ditangkap. Apa sih maksudnya? Contoh seperti tentang anomali cuaca. Yang penting sebetulnya untuk dijelaskan, kenapa terjadi anomali? Apa penyebabnya? Tentu penyebabnya itu harus dijelaskan adalah akibat akumulasi krisis lingkungan, rusaknya lingkungan, hutan yang berkurang. Contohnya ya, kalau hutan dia berkurang kan, satu melepaskan emisi karbon, untuk penyerapan emisi karbonnya juga nggak ada. Itulah yang kemudian disebut dengan akumulasi krisisnya, membentuk yang namanya anomali. Itu yang perlu juga dijelaskan ke publik. Nah yang kedua, bagaimana kemudian terkait dengan kerusakan ekologis di Sumatera. Kita pernah menjelaskan di 2024 dalam sebuah outlook disebutkan judulnya itu robohnya Sumatera kita. Kemudian terakhir 2025, tepatnya 16 Januari 2025, kami menyebutkan kembali ke jalan yang benar atau meluruskan tersesat, melanjutkan tersesat. Kenapa? Karena ada ceritanya. Khusus yang di Sumatera ini tahun 2024, kalau misalnya disebut penyakit, dia sudah kronis, kemudian juga kebanyakan penyakit itu? Komplikasi. Ya, apa contohnya? Satu ya, yang ada beban di Sumatera itu yang konteksnya legal, belum ilegal. Satu, luas perkebunan kelapa sawit itu 2,3 juta hektar. Luas izin usaha pertambangan 2,4 juta hektar. Luas industri kehutanan atau perkayuan 5,6 juta hektar. Itu satu hal yang disebut legal, belum produk-produk yang lain. Kedua, yang ilegal. Sawit di masa terakhir pemerintah Pak Jokowi berdasar mengacu kepada pasal 110A dan B diputihkan seluas 3, juta hektar. Sawit-sawit yang berada dalam kawasan hutan, di antaranya terdapat di Sumatera. Artinya kerusakan ekologis ini sudah dilihat terjadi sebelum dari tahun 2020 begitu ya Bang Mukri. Tapi tenang, dijawab sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Pemirsa, tim gabungan yang dibantu warga berhasil mengevakuasi satu mayat yang tertimbun material banjir bandang beberapa waktu lalu. Dan seperti inilah pemirsa, tim gabungan dari TNI, pihak swasta, dan warga yang saat akan mengevakuasi mayat korban banjir bandang ini berada di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim dengan susah payah menuju ke lokasi penemuan mayat yang berada di antara tumpukan batang kayu besar, di mana kondisi mayat yang sudah tidak baik itu mulai mengeluarkan bau yang kurang sedap. Tim gabungan sempat kesulitan untuk mengevakuasi mayat karena banyaknya batang kayu besar yang menimbun hampir seluruh lokasi desa. Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan dan tentunya juga membersihkan material sisa banjir bandang. Sementara itu pemirsa, TNI dari Kodim 0103 Aceh Utara dan Yon Arhanud mengevakuasi warga terjebak banjir di Desa Pentet dan Menasah, Pulau Kecamatan Sawang, Aceh Utara, di mana mereka ini dievakuasi seiring meningkatnya debit air deras yang menerjang desa mereka. Beginilah detik-detik proses evakuasi warga yang mengalami patah tulang, lansia dan balita di Desa Puntet dan Menasah, Pulau Sawang, Aceh Utara. Personil Koramil 19 dan dibantu oleh prajurit Yon Arhanud menggunakan perahu karet. Mereka mendatangi rumah mereka satu yang mulai diterjang arus deras. Satu persatu didatangi untuk dilakukan evakuasi ya, Philip. Hingga saat ini tim evakuasi berhasil mengevakuasi lebih 100 warga dan seluruhnya ditempatkan di Masjid Pulau, tempat yang dinyatakan bebas banjir. Aksi evakuasi ini dilakukan seiring meningkatnya debit air yang dikhawatirkan akan menerjang rumah mereka.
Bravo untuk TNI dan juga tentunya tidak kita lupakan tim SAR ya, yang terus hingga saat ini berupaya mengevakuasi korban ataupun mengeluarkan warga yang masih terjebak banjir dan longsor di sana, Andi Kumala. Iya. Ini nggak apa-apa, ambil kanan nggak apa-apa, asal jangan terlalu lewat kanan. Kita ingin mengetahui perkembangan terkini bagaimana situasi di lokasi-lokasi bencana. Sudah ada rekan-rekan kita, ada Nofri Afandi yang berada di Padang Sinepuan, Sumatera Utara, dan juga ada Saiful MDA yang berada di Lok Semawe, Aceh Utara. Pertama kita akan ke Saiful dulu yang berada di Lok Semawe. Saiful, bagaimana kondisi terkini bencana banjir yang terjadi di Aceh Utara? Ya, baik pemirsa. Ya, di pagi hari ini saya ini tepat berada di mana lokasi yang aman dari banjir. Ini berada di Kota Lok Semawe. Namun di sekitar saya ini baru saja airnya surut. Dan sebagian juga masih ada yang di belakang tempat saya berdiri ini. Namun pada hari ini tidak seperti biasa. Kalau biasa kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan ini belum bisa dilalui. Namun pada hari ini jalur dari Medan Banda Aceh dapat dilalui hanya dengan kendaraan yang punya roda besar saja. Namun kendaraan-kendaraan seperti yang empat roda yang kecil ini belum bisa dilalui. Dan perlu kita ketahui untuk Aceh Utara sendiri saat ini masih terisolir karena ada 2 jembatan yang terputus. Satu yang berada di Alu Ibute, satu lagi di daerah Tablang Biret. Sehingga ini benar-benar terisolasi dari dari suasana. Dan juga perlu diketahui di Aceh Utara saat ini banjir juga masih merendam sekitar 2 meter atau ada sampai yang 3 meter. Bahkan ada daerah lokasi yang sangat berat sekali seperti Kilakaan itu belum surut. Kita ketahui juga bahwa di lokasi-lokasi tersebut seperti di Aceh Utara hari ini belum adanya sinyal ponsel sehingga sulit untuk berkomunikasi. Demikian juga untuk penerangan juga belum bisa dapat dinyalakan oleh pihak PLN setempat. Demikian. Saiful, sejauh ini bagaimana kemudian data korban yang ada di sana, kemudian juga tentunya bagaimana pihak pemerintah bisa menyalurkan bantuan-bantuan untuk bisa sampai ke sana, mengingat juga tadi Saiful menjelaskan bahwa ini masih terisolir di sana. Ya, benar sekali. Kalau pemerintah memang mau membawa bantuan, ini harus menggunakan kendaraan khusus yang punya roda besar atau dengan menggunakan helikopter baru bisa disalurkan ke tempat mereka. Karena memang benar-benar masih sangat terisolir. Bahkan di Kampung Baru sendiri yang kita lihat di sana ada kantor Polsek Sukun yang tinggal atapnya itu. Apalagi masyarakat di sekitar situ masih benar-benar belum bisa keluar dari situasi seperti ini. Ya. Baik, terima kasih Saiful. Kita kemudian beralih ke Nofri Afandi yang berada di Sumatera Utara. Nofri, bagaimana kondisi terkini di Sumatera Utara hari ini, Nofri? Ya, malah Philip dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saya tidak bisa menggambarkan secara langsung pada Anda pemirsa bagaimana kondisi terkini dari lokasi bencana mengingat tidak adanya jaringan komunikasi ataupun listrik dikarenakan rusaknya infrastruktur jaringan listrik sehingga menyebabkan gangguan sinyal di wilayah sekitar. Namun kami melihat langsung bagaimana kondisi di lokasi banjir bandang yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Aek Ngadol, Huta Godang dan juga Garoga. Kami melihat langsung bagaimana kondisi rumah-rumah warga di sekitar yang sudah tertimbun material banjir bandang seperti lumpur dan juga gelondongan kayu yang cukup besar. Dari data yang kami peroleh, di wilayah Batang Toru saja saat ini warga yang menjadi korban meninggal dunia akibat banjir bandang sudah mencapai 30 orang dan masih banyak ataupun puluhan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kami juga ikut proses evakuasi jenazah kemarin melihat medannya ataupun lokasi di tempat banjir bandang itu terjadi cukup sulit untuk diakses oleh para petugas gabungan dari TNI Polri maupun pihak swasta untuk mengevakuasi jenazah-jenazah lainnya. Dan saat ini Gubernur Sumatera Utara pun sudah berada di lokasi tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia
tiba di Tapanuli Tengah di Bandara Pinang Sori kemarin sore menggunakan pesawat Hercules untuk membawa bantuan logistik kepada para pengungsi. Di sana ia pun langsung bertemu para pengungsi dan menyatakan bahwa akan mengupayakan jaringan sinyal telekomunikasi yaitu menggunakan Starlink di Bandara Pinang Sori agar memudahkan proses komunikasi sehingga koordinasi antara para petugas maupun keluarga korban dengan korban yang berada di lokasi dapat dilakukan dengan baik sehingga proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih tepat sasaran. Dan kami belum bisa menginformasikan bagaimana data terkini dari jumlah korban mengingat dari BPBD Provinsi Sumatera Utara baru kemarin pada siang hari merilis data terbaru. Sementara kami yang langsung ke lokasi melihat langsung ini jumlah data korban meninggal dunia yang dirilis oleh BPBD Sumatera Utara dengan puskesmas yang berada di Batang Toru ini sudah jauh berbeda, hampir 2 kali lipat. Sehingga kami akan menunggu bagaimana data terbaru yang akan dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait, baik itu dari BPBD Sumatera Utara maupun dari Polda Sumatera Utara. Dari informasi yang kami dapatkan pada sore hari kemarin juga, ini tim dari Pol Airut Polda Sumatera Utara bersama tim SAR juga berhasil mengevakuasi ataupun menemukan jenazah di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, di mana terdapat 12 jenazah di puing batang pohon, 7 jenazah berhasil dievakuasi, 6 jenazah diserahkan ke pihak keluarga, 1 jenazah diserahkan ke RS Pandan, serta 5 jenazah belum bisa dievakuasi, mengingat cuaca yang sudah hujan kembali begitu, serta sudah menjelang malam, sehingga saat ini kami akan terus memantau kembali ke lokasi bencana yang saat ini masih terisolasi, tidak ada jaringan listrik maupun sinyal. Demikian saya kembalikan ke Philip dan Mala di studio untuk sementara. Baik, terima kasih Nofri Afandi untuk laporannya langsung dari Sumatera Utara dan juga rekan kami tadi ada Saiful MDA yang mengabarkan langsung di wilayah Aceh. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kondisi rekan-rekan. Iya. Kita lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, Prof. Ya. Jika dari penelitian BRIN, berapa lama biasanya dampak dari siklon tropis ini terhadap bencana yang terjadi? Ya ini hitungannya dalam minggu. Ini kalau ini kita mengkhawatirkan hingga tanggal 2 dan 3. 2 sampai 3 minggu. Karena kan selama Desember ini tentunya musim hujan ya, Prof ya. Apakah masih tetap harus waspada hingga akhir tahun? Ya kita kan masih waspada karena kita mendeklar bahwa ini tahun La Nina. Oke. Hujannya lebih banyak dari biasanya. Prof, ada informasi juga bahwa anomali cuaca ini juga masih belum mencapai puncaknya? Belum. Belum? Jadi nanti waktu ini kan karena modifikasi cuaca dilakukan juga saya masih ada waktu untuk kita melakukan eksperimen. Oke. Apakah kemudian masih yang wilayah yang wajib waspada ini di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh, atau ada geser ke wilayah lainnya seperti itu, Prof? Yaitu di wilayah Sumatera bagian utara dan sebagainya. Baik. Oke. Baik. Kita ke Mas Mukri. Mas Mukri, kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah lokal ya, yang berada di sana? Oke, yang pertama sekali saya mulai dari atasnya ya. Satu, kita minta sebetulnya kewenangan BNPB itu diperbesar. Satu saja yang diperbesarnya. Dalam hal ini adalah rekomendasi mereka ketika misalnya menyatakan ini daerah rawan bencana dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan beresiko tinggi, maka itu harus dijalankan. Karena selama ini yang terjadi, petanya banyak, informasinya jelas, risikonya, ancamannya jelas, tetapi masih juga diokupasi. Kemudian peran wali untuk kemudian ikut bisa mencegah dari penambangan ilegal seperti itu? Begini, kalau itu kan kita sudah sampaikan ya, contoh seperti di Aceh ya, di Aceh itu di Kabupaten Aceh Tengah. Tapi apa kemudian gitu loh yang terjadi? Mestinya kan ketika kita melaporkan ada penyidikan ya oleh aparat hukum. Nah ini nggak salah kemudian kalau hari ini Aceh itu dilanda bencana, kenapa petinya aja 3.500, yang berada dalam kawasan ekosistem Loser itu 2.300. Belum lagi yang legalnya itu udah ada di puncak, di hulu, di Kabupaten Gayo. Kabupaten Gayo mengaliri satu ke Tamiang, satu ke Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, termasuk yang kena tadi itu dari Gayo tuh. Dari das ada 3 yang mengalir ke sana kan. Dari Gayo itu satu, dia das Pesangan, kemudian das Tamiang, gitu ya. Itu yang kemudian dirusak. Dan di Perda 2, Perda Kanun ya kalau harus sebutnya ya, Perda 2 2016 tentang Kabupaten Aceh Tengah sendiri menyebutkan lokasi yang ditambang saat ini, yang diberikan izin legal itu daerah rawan bencana.
Nah ini yang saya bilang kontradiksi. Mas Mukri, bisakah Mas Mukri menggambarkan seperti apa menyeramkannya jika saat ini dalam waktu dekat tidak dilakukan mitigasi untuk mengatasi penyebab-penyebab bencana ini? Ya kalau ibaratkan tadi sudah yang namanya penyakitnya kronis gitu ya, komplikasi dan kronis, ya nggak lama meninggal memang seperti ini. Maka caranya sekarang jangan tamak, jangan serakah. Pemerintah harus sadar diri, jangan manfaatkan kelemahan bangsa Indonesia ini pemaaf dan pelupa. Kami berharap kepada rakyat karena yang jadi korban itu adalah rakyat, tolong ingatkan, bila perlu marah, bila perlu tuntut dan gugat. Karena mereka yang jadi korban. Kemudian lalai Mas Mukri untuk kemudian ikut menjaga. Ya pemerintah sendiri. Udah jelas BNPB misalnya BPPD menyebutkan kawasan rawan bencana, tapi dipaksa untuk diberikan izin. Mau berupa IUP, berupa konsesi perkebunan dan lain sebagainya. Itu yang jadi soal. Nah apalagi kemudian kalau pemerintahnya berambisi untuk menambah luas kebun kelapa sawit yang sampai dengan 26 juta hektar. Beda antara pohon kelapa sawit dengan pohon kayu pada umumnya. Nggak ada dikenal yang namanya pohon sawit itu beranting, Bapak. Jadi janganlah bernafsu. Apa kontribusinya gitu ya? Dibandingkan dengan jumlah resiko dan kerugian mengganti untuk pasca bencana ini. Sedikit saja, kalau kita melihat tadi juga di beberapa kali tayangan bahwa ada banjir yang kemudian membawa batang-batang kayu begitu besar. Sebenarnya apakah yang terjadi di kerusakan ekologi di wilayah Sumut dan Sumbar? Ya rata ya di 3 tempat ini. Satu, mau dia di Aceh, mau dia di Sumut, mau dia di Sumatera Barat, hutannya digundulin. Memang satu oleh industri kehutanan juga ada, oleh industri pertambangan iya, termasuk yang tindakan ilegal. Gitu ada semua. Di sana ya. Ya, kalau misalnya kehutanan mau ditanya, Kementerian Kehutanan itu kan punya apa namanya monitor segede gaban gitu ya. Yang dia tahu citra satelitnya, gampang kok diperiksa. Tanya lagi ke BIG, Badan Informasi Geospasial, kalau misalnya kurang yakin. Artinya memang ada kerusakan ekologis di hulu yang harus dievaluasi oleh pemerintah jika tidak mau terjadi bencana yang lebih besar lagi. Terima kasih untuk Mas Mukri dan juga Prof. Unif ya berhadir sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita berharap bagaimana memang tadi Prof juga bilang bahwa ini sebenarnya belum mencapai puncaknya, tapi kita berharap bagaimana kemudian ini bisa dilalui dengan baik begitu dan dilakukan mitigasi. Betul sekali. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang terhadir di Apa Kabar Indonesia Pagi dan pemirsa, dialog kami sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filbus Yonaso. Saya Diko Mala, terima kasih. Sampai jumpa.